Sungguh ajaib kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Kasih-Mu yang sempurna, kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Kasih-Mu itulah Tuhan yang terus membentuk kami supaya kami hari demi hari menjadi semakin serupa seperti maksud-Mu bagi kami, menjadi serupa seperti Kristus, seperti gambaran Kristus. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh mengadakan ibadah PAP di sore menjelang malam hari ini. Dan sebentar Tuhan kami akan sama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau boleh mengisi hati, pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu dan akan menawannya. Bahkan kehendak kami pun Engkau tawan supaya kami menjadi pelaku firman Tuhan setelah kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar sabda-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun kami, Roh-Mu yang kudus mengajari kami. Kami sama-sama dibimbing, dipimpin oleh Roh Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, berdaulatlah Engkau Tuhan di atas pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk, saudara. Shalom. Shalom. Ya, senang sekali boleh bersama-sama beribadah dengan para pemuda mahasiswa di tempat ini untuk merayakan atau menikmati ibadah persekutuan kita ya di sore hari ini. Ya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saudara-saudara, para mahasiswa, kebanyakan mahasiswa sini ya, mahasiswa banyaknya. Oke, para mahasiswa, para adik-adik mahasiswa, pemuda-pemudi, ada juga pemuda-pemudi yang mungkin sudah tamat atau mungkin yang belum ya. Izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu sebelum saya sampaikan firman Tuhan. Mungkin banyak yang tidak kenal sama saya. Memang saya tidak dikenal orang. Bisa nggak ya? Bisa ya? Ya. Perkenalkan dulu terlebih dahulu, saya Pendeta Patar Gultom. Saya di pelayanan di Gereja Misi Injili Indonesia. Tapi bukan yang di sini ya. Saya di GMI yang ada di dekat apa ya? Jalan Anggrek Raya, dekat ke Sekolah Asisi. Simpang Selayang, ya, arah Simpang Selayang. Ya, saya tidak menggembalakan, saya pendeta fungsional. Jadi saya memang fokus banyak di pengajaran. Saya mengajar di kampus di STT, di Baptis sehari-hari ya. Itu bagian daripada pelayanan saya juga. Selain di gereja untuk penggembalaan non struktural, karena saya tidak pegang jemaat. Saya hanya pelayanan penggembalaan non struktural ya di sana. Saya tinggal di Perumahan Milala Rumah Tengah, Pancur Batu. Tadi agak lumayan jauh saya ya, rumah saya di Pancur Batu sana. Dan anak saya satu kelas 7 sekarang SMP. Mamanya Boru Simatupang, tapi kami sudah pisah rumah. Kami sudah lama pisah rumah, sudah 6 tahun kami pisah rumah. Ya. Karena saya tinggal di Perumahan Milala Rumah Tengah, mamanya sekarang sudah di rumah Bapa di surga. Mungkin kaget tadi ya, sempat juga kok ini pendeta kok bisa pisah rumah gitu. Mana boleh ya, tidak boleh pisah rumah ya. Ya anak Tuhan sampai maut memisahkan baru boleh pisah ya. Ya, jadi mamanya sudah duluan dipanggil Tuhan menyelesaikan tugas panggilannya. Nah itu perkenalan singkat. Baik, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Mari kita buka 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Kalau sudah kita baca sama-sama karena ini cuma satu ayat. Sudah? Kalau sudah kita baca sama-sama. 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. 1, 2, ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Saya ulangi sekali lagi. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, saudara, para pemuda mahasiswa, melalui firman Tuhan ini Rasul Paulus itu mengingatkan itu dari jemaat Korintus supaya mereka tahu fokus hidup mereka itu
tujuan hidup mereka itu bukanlah pada hal yang sementara di dunia ini saja, tetapi hal-hal yang sementara itu pun itu bisa dipakai sebenarnya untuk mendatangkan, mengerjakan hal yang mulia, yang kekal, yang melebihi segala sesuatu. Itu di ayat yang ke-17. Artinya apa Bapak Ibu, Saudara? Bahkan jika hal-hal yang sementara itu dalam hidup ini kita harus jalani, termasuk nanti dalam relasi kita dengan orang, ya, pacaran kau, pernikahan kau, itu semua yang bersifat sementara itu. Tujuannya harus kita lihat dalam perspektif kekekalan. Apa yang kita lihat, yang kita jalani, apapun itu semua hari ini, itu harus kita melihatnya dari sudut pandang kekekalan. Dan itu kacamata yang harus kita miliki. Dan sekarang apa yang sementara dan apa yang sifatnya kekal tadi, itulah yang mau kita renungkan di dalam tema kita hari ini, momentary love for an eternal glory. Cinta yang sementara untuk kemuliaan kekal. Nah, saya ingin bertanya, siapa di antara kita yang sudah pacaran di sini? Boleh angkat tangan? Jangan malu-malu. Yang sudah pacaran nggak apa-apa ya. Ada yang sudah pacaran? Belum ada ya? Ya, oh belum ada ya. Sini belum ada. Siapa yang sudah punya pacar? Siapa yang mau pacaran? Semua yang mau pacaran kan? Siapa yang sudah menikah di sini? Belum ada ya. Siapa yang mau menikah? Oh, nggak mau menikah ini ya? Kan semua mau menikah kan? Iya, semua menikah ya. Oke. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap kita ini punya naluri untuk memiliki relasi, untuk berpasangan. Itu adalah naluri daripada kita. Sehingga kita ini memiliki keinginan untuk kita ini diperhatikan, untuk dicintai, untuk dianggap berharga. Itu pasti semua naluri daripada kita. Dan itu kebutuhan yang Tuhan tanamkan dalam diri kita. Dan itu tidak bisa kita denial, tidak bisa kita sangkali bahwa itu ada dalam diri kita. Bahkan saudara, kebutuhan kita akan pasangan itu makin hari usia kita makin bertambah akan semakin meningkat. Semakin lama itu akan semakin urgen bagi kita. Bukan hanya karena faktor dari dalam diri kita bahwa kita ini butuh teman hidup, orang yang mengerti kita, mencintai kita, menerima kita apa adanya. Tapi juga itu faktor eksternal. Oleh karena apa? Karena oleh banyaknya desakan-desakan mungkin dari keluarga, atau mungkin karena faktor daripada lingkungan atau culture, budaya, apalagi budaya timur ya, selalu bertanya kepada kita. Kalau kita ketemu pulang kampung, ditanya kepada kita kan, kamu sudah punya pacar belum, Bang? Ya kan? Udah punya pacar, Bang? Atau ditanya, kamu sudah menikah belum? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan umum. Kalau di luar negeri ya itu tidak pernah terpikirkan pertanyaan begitu. Itu bagi mereka hal yang sangat sepele sekali dan tidak perlu ditanya. Tapi bagi kita itu satu hal yang kelihatannya itu menjadi sesuatu yang sangat urgen makin hari ketika usia kita bertambah. Tapi untuk orang-orang tertentu tidak. Nah, saudara, kalau orang yang punya, jawabannya sederhana kan? Kalau dia sudah punya, dia bilang saja, oh sudah, enteng sekali dia menjawab. Tapi kalau misalnya dia belum punya, wah dia agak rumit menjawabnya kan? Apa yang hubungannya? Atau kalau sudah punya masalah, sudah pacaran tapi sudah ada trouble di sana, persoalan, dia bilang, wah hubungannya rumit, atau complicated, atau komplikasi, relasi yang tidak sehat. Nah, saudara, kalau saya ditanya ya, kapan sebaiknya orang itu pacaran? Maka saya jawab memang yang paling pas usia untuk pacaran itu adalah pada waktu dia kuliah. Dan itu saya sudah tanamkan sama anak saya SMP. Jangan pacaran ya, kau masih SMP. SMA juga jangan. Ngapain kau pacaran SMA? Kuliahlah, pacaran waktu kau sudah kuliah. Kau sudah mulai memikirkan arah hidupmu dengan baik. Nah, itu saya ajarkan juga kepada anak saya di sekolah ya, karena saya juga mengajar di sebuah SMP, pelayanan juga di sebuah SMP. Dan saya ajarkan, kenapa? Karena banyak orang-orang SMP pun sudah punya pacaran kan. Kita pun sebenarnya mungkin sebagian sudah pernah pacaran waktu SMP ya. Ya, anak SD pun sudah pacaran sekarang kan. Mereka kalau di WA itu panggil papa mama malah ya. Papa mama, waduh, saya bilang mungkin kita mau jijik ya dengerin dia, mau muntah juga ya. Katanya begitu ya. Ya tapi kenapa? Memang udah begitu memang karena media sosial itu. Iya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, bagi kita orang percaya, memang relasi seperti pacaran tadi memang bisa menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang sangat beautiful. Tetapi lebih daripada itu, kalau nanti kita pacaran ya, mungkin diantara kita tidak mengaku ya sudah pacaran itu siapa ya, tapi kita yang mau kita renungkan adalah apakah dengan pacaran itu saya
semakin mengalami proses di dalam Tuhan, dalam pacaran itu. Proses yang bertumbuh. Dan pacaran itu harus menjadi persiapan bagi kita menuju pernikahan yang memuliakan Tuhan. Itu rule-nya. Nah, ada 3 hal yang akan kita bahas pada saat ini sesuai dengan tema kita. Yang pertama ya, cinta dalam pacaran hingga pernikahan itu bukanlah pusat daripada kehidupan, melainkan Kristus. Saya ingin mengutip satu kalimat yang diambil dari Westminster Shorter Catechism. Ini kami gunakan memang dalam gereja kami, itu pengakuan Imam Reform ya. Westminster Shorter Catechism itu punya satu cara pandang tentang hidup yang sangat-sangat, saya pikir sangat dalam sekali. Ya, mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. What is the chief end of man? The chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Ini sangat indah sekali, saudara-saudara. Apakah sebenarnya tujuan tertinggi dari hidup manusia? The chief end of man, yang paling penting, paling utama dalam hidup kita. The chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Apakah tujuan tertinggi? Tertinggi adalah kita bisa memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selama-lamanya. Itu sangat beautiful sekali. Ini pengakuan yang sangat dalam sekali. Mari coba kita renungkan pengakuan yang sangat dalam ini. Apa sih yang menjadi tujuan hidup kita yang sementara ini? Apa? Apakah tujuan hidup kita itu adalah ini? Apakah tujuan hidup kita itu adalah happiness? Oh, banyak orang tujuan hidupnya itu happiness, kebahagiaan. Tapi saudara, orang yang orientasi hidupnya mengejar kebahagiaan, seumur hidupnya mengejar kebahagiaan, orientasi hidupnya hanya untuk mengejar kebahagiaan, adalah orang yang justru adalah orang yang paling susah untuk bahagia. Karena orientasi pikirannya, bagaimana aku bahagia, bagaimana aku bahagia, adalah orang yang paling sulit untuk bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan itu tidak bertepi. Dia tidak akan pernah memuaskan kita, selalu subjektif, tergantung kepada kita, kepentingan kita, dan tidak pernah berbahagia. Apa yang kita jadikan tujuan tertinggi kita? Stability. Oh, orang mengatakan bahwa kalau aku misalnya sekarang ini punya stabilitas keuangan, ya kan, financial freedom. Nah, ini kan yang sekarang digaung-gaung sekarang. Orang, aku mau apapun ku kerjakan supaya aku nanti aman, stabil semua kehidupanku. Tapi kita tidak pernah bisa tahu. Tidak ada di dunia ini yang stabil. Segala sesuatunya itu bisa berubah dengan cepat. Bahkan orang kalau sakit pun sebentar dia harus mengeluarkan banyak hal, tabungannya pun bisa habis oleh karena tiba-tiba dia harus mengalami sakit berat misalnya. Rupiah terlalu tidak pernah kita bisa prediksi, naik turun dan sebagainya. Stability tidak bisa menjadi tujuan kita. Love and relation. Kita melihat dunia ini banyak sekali orang yang saling mengkhianati cintanya. Ya, ada banyak orang yang kita tahu ya, yang mau mencari kebahagiaan dengan cara-cara ya, love and relation. Apakah itu menjadi tujuan daripada kebahagiaan? Oh, tidak bisa, belum tentu. Achievement, saudara. Apakah prestasi yang menjadi tujuan tertinggi kita? Padahal sebenarnya achievement itu bersifat sangat sementara juga. Ya, saya punya dosen teologi, dia bilang kalau saya nanti selesai jenjang ini ngambil profesor, saya nanti kalau mati, nanti saya akan taruh di salib saya itu, di kuburan itu tertulis ya, Profesor Doktor bla 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 MTH PhD. Lalu di bawahnya saya tulis ada kalimat singkat. Saya kutip dari kitab Pengkhotbah, dan semuanya itu sia-sia. Supaya setiap kali orang lewat, katanya ya, kami tanya, kenapa Bapak bilang begitu? Supaya setiap kali orang lewat kuburan saya, orang melihat semuanya itu sia-sia. Gelar-gelar saya yang panjang itu sia-sia. Hanya Kristuslah yang membuat saya memiliki makna dalam hidup saya. Nah, saudara, semua itu bukan tujuan utama. Bahkan termasuk nanti pacaran atau pernikahan pun bukan menjadi tujuan utama kita sebenarnya. Nah, kalau gitu, apakah tujuan pacaran itu? Apakah tujuan pacaran dan pernikahan itu adalah untuk bahagia? No, saudara, bukan. Kalau tujuan kita pacaran itu untuk bahagia, maka pernikahan atau pacaran Kristen atau pernikahan Kristen itu tidaklah unik. Tidak unik, karena semua orang di luar Kristus pun ingin bahagia.
Semua orang percaya Yesus, tidak percaya Yesus, orang ateis pun menikah, mereka pacaran untuk bahagia. Gak ada orang yang tidak ingin bahagia. Tapi kalau tujuan saya menikah nanti itu untuk bahagia, berarti itu tidak unik, tidak ada yang spesial. Jadi kalau gitu tujuannya bukan untuk bahagia. Ya, banyak orang yang tidak kenal Kristus pun mereka menikah karena untuk bahagia. Tapi Song Joong Ki dan Song Hye Kyo, ya, mereka pacaran, menikah, lama pacaran kan, menikah, lalu kemudian apa terjadi? Pisah juga. Karena mereka ingin bahagia. Ketika Raisa dan Hamis, mereka pacaran, dan orang bilang waktu menikah itu patah hati nasional kan katanya kan. Tapi apa yang terjadi kemudian? Ending juga, berakhir juga. Orang bilang kok bisa begitu? Orang bilang ini pasangannya ideal, bahagia sekali. Tapi berakhir juga. Bukan karena itu saudara. Bukan tujuan kita pacaran dan pernikahan, tujuannya bukan itu. Tapi tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah agar kita menghadirkan Kristus sebagai pusat di dalam kehidupan kita. Dan jikalau Kristus masuk di dalam kehidupan pacaranmu, Kristus masuk di dalam kehidupan pernikahanmu, maka saudara, kita tidak perlu kejar-kejar bahagia itu. Karena sukacita itu akan datang dengan sendirinya. Amin. Amin. Ya, saya ingatkan pada para pemuda, karena kalian pasti akan menikah nanti. Kalau tujuan kita hanya untuk bahagia, maka kita akan tidak pernah betul-betul menikmati kebahagiaan. Yang kita butuhkan itu sukacita sejati di dalam Tuhan. Sukacita yang sebenarnya itu adalah apa? Ketika kita menghadirkan Kristus di tengah-tengah keluarga kita, menjadi pusat nanti dalam kehidupan kita, mau pacaran kita nanti sekarang sampai nanti pernikahan, maka kita akan mengalami sukacita sejati yang lahirnya itu secara alamiah, secara natural dia. Tidak perlu kita buat-buat. Karena Kristus yang hadir itu, dia yang merancangkan semua, yang bekerja di dalam hubungan relasi kalian, apapun itu nanti. Dia akan berkarya di dalam relasi pacaran atau pernikahan kalian itu nantinya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi artinya apa? Semua ini hanyalah alat bagi kita, sarana untuk memuliakan Tuhan, to glorify God and to enjoy Him forever. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah, ini pertanyaan sederhana bagi kita, apakah hubungan kita yang kita bangun, baik itu pacaran atau nanti kita menikah, itu membuat kita itu semakin dekat dengan Tuhan, closer to God, atau justru relasi kita itu makin menjauhkan kita daripada Tuhan? Itu menjadi big question bagi kita. Seharusnya pacaran yang benar atau seharusnya pernikahan yang benar itu makin getting closer to God. Kita makin mendekat kepada Tuhan, bukan makin menjauh di dalam Tuhan. Itu sebabnya saudara, Kristus itu harus menjadi pusat bagi kita. Maka kita mengisi masa-masa pacaran itu dengan hal-hal yang benar, supaya kita bisa dapat betul-betul mengalami Kristus hadir di tengah-tengah relasi kita sebagai pacarkah atau nanti sebagai seorang suami istri. Yang pertama saudara, yang saya ingin kita sama-sama ingatkan, bahwa relasi kita waktu pacaran itu sebenarnya adalah relasi bertiga, bukan relasi berdua. Kalau kita relasi berdua, dual relationship, itu nanti akan berbahaya. Kita tidak pernah mengenal apa tujuan Allah kita pacaran. Tapi relasi kita pacaran itulah relasi bertiga. Kita, saya, dia, dan juga Kristus ada di dalam pernikahan, ada dalam pacaran itu. Maka harus ada pengenalan yang progresif. Waktu kita bersama-sama memulai pacaran itu, kita kan sedang melakukan pengenalan progresif akan dia. Apa arti progresif? Progresif itu arti makin hari kita akan mengenal siapa dia, mengenal bagaimana dia, ya, mengenal siapa dia sampai pernikahan. Kita harus mengenal, semakin mengenal dia. Karena saudara, ada banyak orang tidak mengenal pasangannya, bahkan sampai menikah. Karena saya melakukan pelayanan konseling juga untuk pasangan yang menikah. Banyak saudara yang tidak mengenal pasangannya sampai dia sudah menikah. Rupanya pasangannya itulah seorang CEO. Itu, ya. Kan ada begitu ya. Itu gara-gara drama Cina ya. Drama Cina itu kan sekarang ngetren, bukan, kalau drakor itu beda ya, drama Korea ya. Saya nggak nonton sih, saya tahu dari mahasiswa. Itulah kan saya dengar ya. Jadi kalau drama Cina itu kan katanya sekarang ngetren itu adalah, ternyata suaminya itu adalah seorang CEO. Bertahun-tahun dia nggak tahu, sehingga banyak sekarang istri-istri berkhayal, jangan-jangan suamiku sekarang itu adalah seorang CEO.
Jadi dia menghayal, kapanlah suamiku mengaku bahwa saya sebenarnya adalah seorang CEO. Ya, tunggu sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sampai bertahun-tahun, ternyata suami nggak mengaku. Kenapa? Karena memang bukan seorang CEO. Nah, saudara, kita harus mengenal pasangan kita, siapa dia dengan baik. Nah, itu proses di dalam pengenalan progresif. Pengenalan kita semakin dalam. Tapi bukan hanya pengenalan kita akan dia huruf kecil, tapi pengenalan akan dia huruf besar. Kita makin getting closer to God. Di dalam relasi bertiga itu sebenarnya kita sedang membangun komunitas bertiga dengan Tuhan, maka kita semakin mengenal dia. Jadi pengenalan progresif itu bukan hanya saya mengenal si, katakan namanya siapa, si Juwita, tapi saya semakin mengenal Jesus di dalam relasi bertiga itu. Nah, itu pengenalan yang baik, pengenalan yang sehat di dalam pacaran itu. Yang kedua, kita makin mengenal karakter dia, kita mengenal kekuatan dia, kelemahan dia apa, itu kan di dalam relasi pacaran tadi. Yang kedua adalah kita mulai melakukan penyelarasan visi dan misi hidup dengan dia. Jadi proses pacaran itu memang tujuan kita itu mengenal dia, mengenal visi misi kita, apa sih visi hidupku, misi hidupku ke depan. Nah, itu di dalam proses kita pacaran itu. Sehingga kita mulai saling menyelaraskan satu dengan yang lainnya. Kita mengenal dulu dari Tuhan, apa kehendak Tuhan bagi kita, bagi pasangan kita ini. Nah, saudara, saya punya senior, ya, yang dia punya panggilan full timer. Lalu istrinya itu, calon istrinya ya, itu adalah seorang yang dari keluarga The Have, yang kebetulan orangnya lumayan hebat lah keluarganya. Tapi mereka ini menguji bagaimana ini ya, cocok nggak ini ya, visinya bagaimana ya. Karena apa? Karena dia menjadi seorang full time. Ya, kalian tahu kalau sebagai full time hamba Tuhan itu bagaimana hidupnya ya kan, harus siap bayar harga. Dan dia nggak boleh berharap kepada mertuanya kan, nah, harus hidup sesuai visi panggilan ilahi. Tapi kemudian dia bilang mereka sempat putus, tapi kemudian diuji lagi sesudah putus itu, akhirnya memang itu pasangannya. Dan dia harus rela mengikuti penyesuaian, penyelarasan visi hidup itu, sehingga dia yang tadinya hidupnya itu ya gaya anak-anak perempuan selebritis ya, bisa dia akhirnya menyesuaikan dengan gaya hidup abang ini, sehingga mereka bisa menjalani hidup yang sederhana. Kenapa? Ada penyelarasan visi dan misi hidup. Nah, itu di masa mana? Di masa pacaran. Jangan nanti waktu sudah menikah baru gontok-gontongan. Kok kayak gini gaya hidupmu? Kok kayak gini gaya hidup? Nggak bisa. Di dalam pacaran itu kita mulai belajar menyesuaikan apa visi hidupmu, misi hidupmu. Sehingga kita nanti menuju ke sana, itu kita sama-sama diberkati di dalam persekutuan, dalam kita, di dalam relasi kita itu tersebut. Nah, dan yang ketiga, saudara, itu adalah ibadah, worship. Di dalam relasi pacaran itu harus ada ibadah, ada worship. Worship itu adalah senternya adalah Kristus sendiri. Maka saudara harus ada dual worship. Kita dengan dia harus ada relasi pujian penyembahan, ya, ibadah doa bersama dengan dia. Tapi juga pelayanan secara komunal dengan orang-orang lain, ibadah komunal dan pelayanan komunal dengan orang-orang lain, sehingga kita ini biasa berada bersama dengan komunitas. Nah, orang pacaran yang sehat itu tidak hanya berdua, tapi dia juga hadir di tengah-tengah komunitas yang sehat yang membangun dia. Karena mereka tidak hanya milik berdua dunia ini kan, tapi bagaimana mereka bisa ada di tengah-tengah komunitas itu. Nah, saudara, Ken Grave itu mengatakan begini ya. Ini mungkin sudah pernah saudara dengar, tapi kami dapatkannya tahun 90-an. Sudah lama sekali sebenarnya. Apa sih yang membuat kita tuh memang betul-betul mengerti kehendak Tuhan bagi kita? Ada 3 yang disebut dengan 3M. Yang pertama, M pertama itu adalah who is your master? Siapa penguasa hidupmu? Siapa Tuhanmu yang menuntun engkau, yang membentuk engkau, yang mengarahkan hidupmu, mendirect hidupmu, sehingga hidupmu punya tujuan yang jelas, yang pasti. Tidak ada yang selain daripada juru selamat kita, Yesus Kristus. Dia harus menjadi master dalam hidup kita. Itu M pertama. M yang kedua siapa? M kedua adalah mission. Apa misi hidupmu? Maka kita mulai merenungkan, apa sih misi hidupku dalam hidupku ini? Saya punya tujuan apa dalam hidup saya? Lalu yang ketiga, M yang ketiga, who is your mate? Siapa pasangan hidupmu? Karena pasangan hidupmu sangat memberikan pendampingan yang paling penting dalam hidupmu untuk mencapai visi hidupmu itu. Jikalau kita salah pilih mate kita, ya saya pikir kita akan memiliki persoalan dalam kita mencapai misi kita. Itu sebabnya 3 hal ini saudara harus kita miliki. Who is your master?
what is your mission and who is your mate, itu harus menjadi perenungan bagi kita dalam hidup kita. Yang kedua, relasi pacaran hingga pernikahan merupakan panggilan rohani dan dia bukan sekedar perasaan. Saudara, momentary love, kita bisa tadi momentary love. Momentary love itu terjadi ketika hubungan kita ini hanya bertumpu kepada perasaan. Kalau hanya bertumpu dengan perasaan kita, maka ini sesuatu yang akan jadi masalah. Saudara, jujur saja memang dalam relasi kita dengan nanti dalam pacaran, itu memang perasaan itu memainkan peranan yang sangat besar sekali. Ya, kita siapa sih yang tidak suka berbunga-bunga? Tapi kita tidak tahu hari ini kita berbunga-bunga, besok kita sudah mulai bermasalah. Hari ini kita senang, besok kita lagi mulai tidak percaya lagi dengan dia. Hari ini kita merasa yakin, besok kita mungkin mulai ragu dengan dia. Nah, itu sebabnya relasi yang sehat itu tidak dibangun di atas perasaan dan tidak boleh dibangun di atas perasaan, meskipun perasaan itu memang akan memainkan peran besar dalam relasi kita, tetapi tidak boleh menjadi tumpuan bagi kita. Nah, saudara, kenapa? Karena cinta yang bertumpu pada perasaan itu maka akan jadi persoalan dalam diri kita, yaitu adalah menjadi relasi yang tidak sehat. Kita akan menjadi orang yang takut untuk berkonflik dengan dia. Kenapa? Nanti saya menyinggung perasaan dia. Ya, karena nanti saya jaga perasaan dia supaya jangan tersinggung nanti, supaya jangan bermasalah relasi kita. Ya, oke, saya tidak akan menyinggung. Nah, akhirnya kita takut untuk berada pada konflik. Padahal saudara, waktu kita membangun relasi itu seharusnya kita biasa atau menjadi diri yang apa adanya, sehingga waktu ada persoalan, ada konflik, kita tidak perlu hindari konflik itu. Kenapa? Karena biarkan konflik itu membentuk engkau di dalam relasi pacaran kalian nanti. Yang berikutnya, saudara, kita cenderung menghindari pembicaraan yang serius. Bagi kita bagaimana happy di dalam pacaran itu. Ya, yang penting jangan sampai ya yang rumit-rumit lah. Sampai masa depan bagaimana bangun rumah tangga, nggak usah. Kenapa? Karena itu masih terlalu jauh. Atau kita menunda kedewasaan, sehingga akhirnya kita menjadi orang-orang yang tidak betul-betul dewasa di dalam relasi. Kita mungkin mengatakan gini, apa sih yang membuat engkau bahagia? Ya, apa yang membuat engkau bahagia? Tetapi sebenarnya pertanyaan kita adalah apa yang membuat hubungan saya dengan engkau itu makin hari semakin membuat saya makin serupa seperti Kristus? Harusnya itu pertanyaan yang muncul dalam pikiran kita. Itu menjadi pertanyaan orang dewasa. Nah, saudara, yang berikutnya ada panggilan, saudara. Ada panggilan dan ada tanggung jawab sebagai orang percaya di dalam kita mengisi pacaran dan pernikahan tadi. Nah, ini penting, saudara, untuk memahami bagaimana kita membangun relasi yang sehat, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Anda harus memiliki cara pandang yang benar terhadap relasi itu. Itu sebabnya kita membutuhkan apa yang disebut dengan Christian worldview, cara pandang Kristen. Worldview itu apa? Worldview itu sama seperti kita punya kacamata ini. Saya punya kacamata. Kalau dia kacamatanya saya bening, saya akan melihatnya dengan bening. Kalau saya melihatnya dengan kacamata hitam, maka semuanya akan kelihatannya hitam. Kalau saya melihatnya dengan menggunakan kacamata biru, semua akan kelihatan biru. Kalau saya menggunakan kacamata pink, semua akan nampak pink. Itulah worldview, cara pandang kita. Nah, saudara, kita melihat segala sesuatu itu dengan cara pandang yang benar, bahwa apapun yang kita tampilkan hari ini, yang kita jalani hari ini, itu sebenarnya selalu menjadi sarana kesaksian iman kita. Itu worldview saya. Sehingga pacaran saya itu berbeda dengan cara pacaran orang dunia. Kalau pacaran kita sama saja dengan cara orang dunia pacaran, maka worldview kita yang kita pakai adalah worldview dunia. Seharusnya kita menggunakan worldview daripada Tuhan sendiri, yang diajarkan oleh Kristus. Kita melihat bahwa waktu saya pacaran pun itu menjadi kesaksian iman saya di hadapan orang lain, sehingga orang melihat ada Kristus di dalam relasi saya dengan si dia. Ya, saudara, itu membuat sesuatu itu bernilai, yang berbeda, yang tidak dimiliki oleh dunia. Kalau kita merefleksikan ada banyak relasi-relasi yang tidak sehat di tengah-tengah dunia, seharusnya kita tidak menjadi bagian daripada pacaran-pacaran, bahkan pernikahan-pernikahan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kenapa? Kita semakin hidup dalam dunia yang semakin permisif sekali.
Semakin permisif sekali. Bahkan saudara, orang bisa menganggap cinta itu menjadi gampangan sekali sekarang, bukan? Sangat gampangan sekali. Bahkan orang mencoba mereduksi cinta itu. Ada orang bilang begini, cinta itu kan sebenarnya hanya reaksi kimiawi. Reaksi kimiawi dalam diri kita yang bergelora dalam tubuh kita, yang melibatkan dopamin dalam hormon-hormon saya, rasa senang. Lalu kemudian melibatkan juga serotonin. Serotoninnya menurun. Karena serotonin menurun, maka mood transmitter saya tidak bekerja, mood stabilizer saya tidak bekerja, sehingga saya mulai terus-menerus terobsesi dengan si dia. Terus terobsesi dengan si dia, karena serotonin saya menurun. Karena serotonin itu kan berfungsi untuk menstabiliskan apa kita kan, mood kita. Ini tidak stabil. Nah, kalau kita bilang ini secara neuroscience ya, wah, itulah yang disebut dengan cinta sebenarnya. Nah, saudara, ini persoalan orang begitu mereduksi cinta itu sekarang semakin rendah sekali. Padahal dalam prinsip kebenaran firman Tuhan, meskipun saudara cinta itu adalah bagian daripada hormon kita yang bekerja, tapi di dalamnya ada value, ada nilai-nilai yang Tuhan tanamkan dalam diri kita yang berbeda, bukan hanya sekedar naluri kita. Kalau naluri kita hanya untuk mencintai karena hormonal, wah saudara, kita tidak beda dengan pacaran orang dunia. Pacaran tidak hanya sekedar hormonal yang bekerja, bukan hanya ada masalah reaksi kimiawi dalam tubuh manusia, tapi di dalamnya ada value, ada rancangan Allah bekerja di dalam semua itu yang dipakai oleh Tuhan. Nah, ini yang membuat kita melihat worldview kita tentang pacaran itu berbeda dengan cara pandang dunia. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, Abraham Kuyper itu mengatakan satu kalimat yang begini ya. There is not a square inch in the whole domain of our human existence which Christ supreme over all doesn't cry mine. Ini Abraham Kuyper, ini adalah Perdana Menteri Belanda, tapi dia juga seorang teolog. Dia mengatakan begini ya, tidak ada satupun, saya tidak buat di situ ya, tidak ada satupun ya. Ini sampai di mana ya? Tidak ada satupun, saudara, satu inci pun dalam dunia ini di mana Kristus tidak dilibatkan di dalamnya, dan Kristus tidak mengklaim bahwa itu adalah milikku. Doesn't cry mine. Mine itu milikku. Sehingga dalam seluruh aspek hidup kita sebagai orang percaya, semua itu milik Kristus. Dan ini menjadi harus kita renungkan baik-baik, saudara. Dan itu menjadi sukacita kita, karena kita walaupun berdua berpasangan dengan si dia, tapi ada Kristus yang hadir, yang membimbing kita, mengarahkan semua relasi kita berjalan sesuai dengan kehendak dan rencananya. Sehingga relasi kita itu bukan sekedar romantic love, tapi di dalamnya ada subjektif, ada real love. Tidak hanya sekedar romantic love yang penuh dengan perasaan yang berubah-ubah, yang selalu sangat ingin kesenangan saja, tapi ada God's love di dalamnya, di mana Allah bekerja. Nah, yang kedua, kalau kita sudah punya cara pandang yang benar, Christian worldview tentang relasi, maka yang kedua adalah Christian practice-nya. Praksis itu artinya tindakannya. Bagaimana kita mewujudkan, merealisasikan apa yang menjadi worldview kita tentang pacaran atau pernikahan atau apapun juga dalam hidup ini, kita praksiskan dalam hidup kita, sehingga itu menjadi fakta, menjadi kenyataan. Maka kita perlu berjalan, melakukan apa yang kita sudah tahu benar itu di dalam ketaatan. Belajar dengan taat, sambil kita memikul salib kita, sambil kita tahu setiap hari kita belajar untuk taat, dengan tujuan kita memandang terus kepada Kristus. Dan itu kita lakukan di dalam setiap hal yang kita kerjakan, termasuk dalam pacaran, termasuk nanti di dalam pernikahan. Maka kita harus mengerti apa sih misi hidupnya ya. Saudara, saya ingin kasih kesaksian sedikit. Saya menikah itu cuma 9 tahun. Dan istri saya sakit kanker itu kami baru menikah 3 bulan. Dia deteksi penyakit kanker 3 bulan, dokter bilang kanker. Kami baru menikah, jadi kami tidak pernah merasakan indahnya bulan madu, karena sudah mengalami itu ya, sudah ada gejala sakitnya kan. Tapi kita jalani itu, kita jalani semua.
Dia diobati, sembuh, tapi kemudian kambuh lagi sampai dia kemudian meninggal. Tapi orang bertanya kepada saya, pernah nggak kamu menyesali pernikahanmu? Saya bilang tidak pernah. Saya bersyukur untuk pernikahan saya. Kenapa? Saya percaya ada rancangan Tuhan bagi saya di sana. Dan banyak orang berkata, mendoakan saya, hamba Tuhan, biarlah engkau menjadi alat peraga. Bagaimana engkau mencintai istrimu sampai akhir hayat hidupnya, seumur hidup, mengasihi dia dalam kondisinya seperti itu. Engkau tetap mencintai pasangan. Dan saya melihat itu misi saya dalam pernikahan saya. Sehingga waktu di dalam pemakaman itu mereka bertanya, mereka bilang ya, bagaimana kesaksian kita di dalam kita menjalani hari-hari bersama sampai akhirnya maut memisahkan itu. Itu adalah satu kesaksian di depan kubur, di depan jenazah mendiang istri saya. Dan bagi saya itu adalah satu mandat bagi saya harus kerjakan, dan saya tidak pernah menyesal itu. Dan saya bersyukur Tuhan izinkan itu supaya menjadi semacam alat peraga Tuhan. Bagaimana cinta kasih di tengah-tengah dunia yang semakin sulit untuk mengasihi. Ketika kasih itu tidak berubah pada waktu terjadi adanya perubahan. Kasih adalah kasih yang sejati ketika ia tidak berubah pada waktu adanya perubahan. Karena semua orang akan berubah. Kita akan makin tua, makin layu. Kita mungkin tidak semenarik dulu, tapi bisakah kita mengasihi dia? Bukankah itu yang akan kalian cari kan? Pasangan seperti itu kan? Yang tetap mengasihi engkau bagaimanapun keadaan engkau. Engkau berubah nanti. Fisikmu tidak menarik lagi, tetapi dia terus mencintaimu. Seperti kasih Kristus yang menerima dan mencintaimu. Bagaimanapun, engkau sakit nanti, engkau tetap dirawat oleh dia, dicintai, dipeluk oleh dia. Kenapa? Karena kasih Kristus mengajarkan itu. Kalau tidak, berantakan. Kenapa? Saya sudah melihat begitu banyak waktu kami kemoterapi. Hari pertama masih diantar suaminya. Kemo bulan depan tidak ada lagi suaminya datang. Waktu orang tanya kemana suaminya, gak peduli lagi. Kenapa? Sudah main sama perempuan yang lain. Karena bagian tubuhnya sudah hilang dan dia tidak menarik lagi di mata suaminya. Banyak kesaksian begitu. Nah, saudara, the love of God mengajarkan kepada kita, dan itulah yang harus kita praktekkan di dalam relasi kita. Kita bentuk itu sejak sekarang, sejak dini. Bagaimana kita belajar untuk menerima dia. Itu kan dimulai dari relasi waktu kita pacaran. Belajar untuk menerima, belajar untuk membangun, saling membangun, menguatkan, dan seterusnya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, yang terakhir, pengharapan kita terletak hanya pada kasih Kristus yang kekal, bukan pada cinta manusia yang fana. Nah, ini satu hal yang sangat penting, saudara. Saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Heidelberg Catechism ini. Saudara, mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. What is your only comfort in life and in death? That I am not my own, but belong, body and soul, in life and in death, to my faithful Savior, Jesus Christ. Saudara, apa yang paling menjadi sukacita kita yang paling penting dalam hidup kita? Satu-satunya penghiburan dalam hidup kita dan dalam hidup dan maupun mati kita, bahwa saya ini adalah bukan milik saya lagi, tapi saya ini adalah tubuh dan jiwa saya ini adalah dalam hidup dan mati itu adalah milik daripada Yesus Kristus, penebus saya yang setia. Maka saudara, ketika kita berbicara tentang relasi di antara kita, patron model kita adalah kasih Kristus yang begitu sempurna mengasihi kita. Dan kasih yang luar biasa yang kita tadi nyanyikan tentang kasih yang sempurna, itulah yang menjadi model dari kita. Sehingga kita mengatakan, my life it belong to you, not belong to me anymore. Hidup saya ini milik Kristus. Saudara, pernah kau merenungkan begitu besar kasih Allah dalam hidupmu? Saya menghayati kasih Allah itu di dalam pengalaman hidup saya waktu saya mengurus anak saya yang masih kecil. Ini ilustrasi yang kisah yang saya yang terakhir untuk kita di sore hari ini. Suatu ketika saudara, waktu saya pulang kerja, saya ingin memandikan anak saya. Saya sudah masak air panas.
Saya rebus air panas. Kemudian setelah panas, mendidih ya, saya angkat itu ke kamar mandi untuk memandikan dia. Mau dituangkan ke ember. Lalu ketika saya sedang menuju kamar mandi, tiba-tiba saya melihat anak saya masih kecil, usia 2 tahun, namanya Adriel. Dia melihat saya, sudah bangun rupanya dia. Sebelum saya pikir dia masih tidur. Rupanya sudah bangun dia, lalu dia melihat saya. Dan ketika dia melihat saya, dia dengan sukacitanya melihat saya, dia lari kepada saya. Dia lari menuju ke saya dengan kakinya yang baru belajar berjalan itu, dengan limbung dia berjalan, berlari seperti terseok-seok, dengan sukacita, dengan tertawa. Dia ingin memeluk kaki saya. Saudara, apa yang terjadi dengan saya? Detik itu saja jantung saya mau copot, karena saya sedang megang air panas yang baru mendidih. Dan waktu itu saya mau masuk itu, pintu kamar mandi itu agak terkait sehingga susah dibuka. Saya senderkan itu panci itu, kuping panci itu ke dinding satu lagi, lalu tangan saya ini megang begini supaya agak memperbaiki pintu handle kamar mandi yang susah dibuka. Detik itu saudara, apa yang terjadi? Saya seperti betul-betul seperti copot jantung saya. Dia lari mendekat dan saya harus memutuskan apa. Dalam detik itu saya lepaskan air panas itu dan saya lepaskan itu ke kaki saya. Air panas itu menyiram mulai dari paha saya sampai ke mata kaki saya. Air yang baru mendidih itu melepuh kaki saya. Dan sampai di situ selalu kemudian saya angkat anak saya ketika sebelum sampai dia, saya angkat dia. Lalu kemudian saya peluk dia. Saya menyingkir dari genangan air panas itu sambil meringis kesakitan oleh karena air yang panas itu. Lalu ketika anak saya melihat saya, dia seperti bertanya, "Ada apa, Pak? Ada apa, Pak?" Aduh, saya tahu dia belum ngomong, tapi saya merasakan seperti dia bertanya begitu. Lalu kemudian saya bilang, "Gak apa-apa nak, gak apa-apa, it's okay, gak apa-apa." Saudara, itulah kasih Bapa yang rela menanggungnya. Seharusnya anak saya yang kena air panas itu, tapi saya rela. Lebih baik sayalah yang kena air panas itu daripada anak saya yang menanggung air yang mendidih itu. Saya pikir semua orang tua akan melakukan hal yang sama karena cinta. The greatest love of God adalah ketika dia mengorbankan dirinya. Harusnya saya yang mati terhukum karena dosa-dosa saya, tapi dia menggantikan saya. Dia mengambil hukuman itu, sehingga akhirnya hukuman itu bukan kita yang menanggungnya, tapi Kristus. Itulah kasih Bapa. Dia menanggungnya bagi kita. Dia menanggungnya bagi saya. Seperti saya juga belajar menghayati kasih seorang Bapa itu ketika saya melihat anak saya yang harusnya menjadi korban. Saya rela, biarlah saya yang menanggungnya. Nah saudara yang kasih, saya percaya cinta kasih begitu indah yang Kristus ajarkan bagi kita. Itu membuat nilai hidup kita semakin kita menyadari, I don't belong to myself anymore. Saya bukan milik saya lagi, karena Engkau sudah memberikan yang terbaik dalam hidup saya Tuhan. Hidupmu Engkau berikan, pengorbananmu Engkau berikan bagi saya. Maka tidak ada lagi kasih seperti kasih Yesus. Biarlah kasih itulah yang masuk dalam hidup saya. Biarlah kasih itu juga yang masuk, menyelusup di dalam relasi-relasi saya, sehingga tidak ada relasi saya yang disusupi oleh iblis, disusupi oleh kejahatan dan kedagingan. Biarkan Kristus yang masuk di dalam relasi saya dengan siapapun yang akan menjadi teman hidup saya nanti. Saya membangun hidup saya dengan tujuan, the chief end of myself is to glorify God and to enjoy Him forever. Amin. Baik, jikalau ada pertanyaan, kita ada sesi tanya jawab 10 menit. Saudara-saudara silakan kalau ada yang mau ditanyakan kepada kita sebelum kita tutup dalam doa. Ya, silakan Pak. Bang apa namanya Bang? Bang? Firman, Bang Firman ya. Oke. Ya. Suaminya?
Itu pernikahan apa tuh? Suaminya takut dengan istrinya. Iya. Mengapa bisa menikah lagi? Ya, iya, oke ya. Baik, nah memang itulah perbedaan kita dengan mereka ya. Ini kan konsepnya tentu berbeda ya. Konsep kita dengan pernikahan mereka tidak sama. Tadi sudah kita sampaikan kan, Kristus itu hadir di dalam pernikahan kita. Kita tahu jauh tujuan hidup kita. Kita menikah itu untuk apa? Ini sebenarnya bukan sesi untuk rumah tangga ya, tetapi kita harus mengerti bahwa pernikahan Kristen itu memang adalah sebuah gambaran yang sangat indah tentang relasi Kristus dengan gerejanya. Sehingga Kristus adalah mempelai pria surgawi dan kita adalah gerejanya atau orang percaya sebagai mempelai wanitanya, kan begitu ya. Nah, itu adalah replikanya. Jadi begitu indahnya relasi kita itu menjadi hubungan yang sangat monogamis. Itu sudah mulai di mana? Sejak di Taman Eden ya. Adam dan Hawa sudah menjadi patron bagi kita bahwa pernikahan yang sejak awal itu memang ada pernikahan monogamis. Ya, dan itu sudah sebenarnya persoalannya kenapa akhirnya ada di dalam Alkitab itu ada yang poligami, yaitu memang kesalahan manusia ya. Harusnya pada awalnya tidak demikian. Daud tentu salah, Salomo salah. Tetapi ya itulah manusia ya. Itulah manusia di mana kejatuhan-kejatuhan dalam dosa itu ada, pernikahan-pernikahan seperti itu ada. Tapi sejak semula memang pernikahan Kristen itu bersifat monogami, ya, monogami. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Iya, iya. Asal jangan melampaui bos ya. Kalau bos kan katanya ada ya sekian ya, nggak boleh lewat dari bos katanya ya, bos mereka ya gitu. Iya. Iya. Jadi memang itulah yang persoalan yang terjadi di tengah-tengah ketika manusia jatuh dalam dosa, maksud Allah dalam pernikahan itu memang sudah rusak. Termasuk maksud Allah pernikahan itu adalah satu orang pria dan satu orang wanita, tidak boleh sesama jenis, harus berbeda dan harus monogami, tidak boleh lebih, kecuali kalau sudah dipisahkan oleh maut. Nah, jadi apa yang terjadi dengan mereka itu adalah fakta dunia. Dunia ini memang dunia yang sudah jatuh dalam dosa, dan dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini akan mentolerir apapun, mau pernikahan bagaimanapun, bahkan kawin kontrak pun boleh, kawin siri pun mungkin diperbolehkan. Nah, tetapi kita kan tidak begitu. Kita melihat bahwa pernikahan Kristen itu ada pernikahan yang kudus, pernikahan di mana Kristus hadir di tengah-tengah itu, dan patron daripada relasi kita dengan Dia itu adalah relasi gambaran Tuhan Allah dengan gerejanya, dengan kita umat orang percaya. Jadi Anda tidak perlu iri kan? Ya, atau Anda iri? Kenapa mereka bisa menikah lebih dari satu? Gitu ya. Ya. Maka inilah pola dunia yang tidak perlu kita tiru ya. Jadi dunia ini bebas melakukan apa saja, tapi ada aturan dalam kekristenan ya, di dalam iman percaya kita memang begitulah ya yang Tuhan ajarkan. Baik, nah itu sudah termasuk yang saya ceritakan ya. Itulah akibat kejatuhan manusia dalam dosa ya. Jadi setelah kejatuhan manusia dalam dosa, maka orang bebas melakukan apa yang mereka kehendaki ya. Ya, jadi termasuk dalam pernikahan ya. Karena pernikahan itu kan bukan masalah kita menikah dengan siapa ya, dengan apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Yang paling penting pernikahan itu kita mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kita, bukan hanya menjadikan dia itu menjadi milik. Ya, karena pernikahan itu kan menjadikan orang tuh kadang-kadang yang seperti tadi ya, itu menjadi miliknya, menjadi something atau menjadi benda ya yang dia miliki. Oke.
Ya, saya pikir nanti akan panjang ya, Bang ya. Nanti boleh kita sharing tentang hal seperti itu di luar apa kita ya, sesi kita. Baik, nanti boleh karena kayaknya panjang ya. Boleh nanti kita bicara di luar ini. Mungkin ada pertanyaan dari yang lain, silakan. Ya, silakan. Ya. Ya. Ya, memang pernikahan itu pacaran itu tidak tampak gamblang di sana ya. Ya, tidak terlalu nampak di sana. Bahkan pada beberapa orang ya kita tahu mereka menikah saja tanpa ada proses pacaran, langsung menikah ya, sama seperti misalnya Abraham mencari menantu bagi anaknya si Ishak, langsung saja ya akhirnya mereka menikah. Tapi saya pikir sekalipun begitu, tentu apa yang baik ya sekalipun tidak digambarkan dengan jelas dalam Alkitab, apa yang baik yang bisa kita kerjakan di dalam membangun relasi pernikahan, mempersiapkan pernikahan, itu ada prinsip-prinsipnya sekalipun contoh orangnya tidak digambarkan di sana ya. Jadi prinsip-prinsip bahwa kita perlu membina relasi kita sebelum masa pernikahan itu sebenarnya adalah prinsip-prinsip yang alkitabiah ya. Kita harus belajar untuk mempersiapkan calon teman hidup kita, mengenal dia. Ini ada satu prinsip di mana kita belajar untuk mengenal orang, tidak membeli kucing dalam karung, tapi kita tahu dengan baik. Nah, tentu dengan hikmat Tuhan ya. Nah, waktu kita sekalipun tidak digambarkan di dalam Alkitab itu, tapi secara prinsip umum ya, kan Tuhan berikan kepada kita orang yang menjadi calon teman hidup kita, orang yang bagaimana. Saya pikir kita sudah pernah belajar itu, mungkin bagi yang pernah belajar di KMK atau di mana ya, bagaimana kita mencari ada patokan-patokan yang seharusnya kita miliki dalam kita mencari teman hidup ya. Mulai dari pasangan yang sepadan dengan kita, yang sama-sama orang percaya, bagaimana imannya, bagaimana karakternya, temperamennya, bagaimana juga cara hidupnya ya. Nah, itu bisa menjadi panduan bagi kita. Walaupun memang gambaran itu tidak begitu jelas ya dalam Alkitab, karena begini, kulturnya mungkin ya, kita tidak begitu tahu kultur budaya di Yahudi itu tidak pernah terlalu digambarkan di sana tentang prosesnya. Tapi pertunangan ada ya, kan di Yahudi itu ada pertunangan. Tapi tidak terlalu jelas di sana. Hanya panduan-panduannya ada ya. Kita bisa baca dalam banyak perikop di Alkitab ya. Ya. Baik, ada lagi yang lain? Ya, silakan. Iya, ini jadi persoalan juga. Apakah kita trial and error ya? Cocok nggak dia? Kita coba dulu kan? Nah, nanti nggak. Nah, saudara, memang ini tidak terlalu ada patokannya, tetapi paling tidak ada guideline-nya ya. Tuhan kan memberikan kepada kita patokan jadi teman itu bagaimana ya. Kita kan sudah tahu semua itu ya. Tadi saya sudah sampaikan ya. Jadi tentu kita tidak sekedar trial and error ya di sini ya. Perlu kita berdoa. Tuhan tunjukkan kepada orang yang kira-kira ini tepat. Sambil kita melihat, kita berdoa sambil buka mata satu kan. Kita tutup mata satu, buka mata satu. Kita lihat kira-kira siapa ya yang cocok kudoakan secara khusus. Ya kan? Supaya kita tidak doa semua. Ini namanya playboy dalam doa. Bahaya kalau ada playboy dalam doa. Semua kan dilihat, ini si A suka dia, ini A suka dia. Semua akhirnya kita menjadi seorang yang tidak fokus. Sebaiknya kita ambil waktu untuk mulai mengenal. Makanya saya pikir cara terbaik adalah kita punya lingkaran ya. Lingkaran itu kan besar, baru makin ke dalam makin kecil. Kita punya teman, kita punya sahabat, baru nanti yang lebih intim. Nah, kita mulai dari perkenalan yang luas ini dulu, mengenal sebanyak mungkin orang. Ya, dalam komunitas tentu sebaiknya komunitasnya adalah komunitas orang percaya, dan seharusnya komunitas orang percaya. Bersahabat dengan sebanyak mungkin orang, berteman dengan sebanyak mungkin orang. Lalu kemudian sesudah itu kita makin kenal. Dalam komunitas orang percaya itu kita mulai melihat orang yang kira-kira cocok dengan saya. Ya, Tuhan, kita doakan terus, Tuhan mana yang cocok. Dan kita melihat ada beberapa orang, baru kita pilih, saya berdoa dulu untuk ini Tuhan. Kalau tidak, baru saya pindah. Boleh, nggak ada masalah. Kalau memang tidak cocok, tentu baru sambil kita mulai berkomunikasi. Sambil doa,
sambil komunikasi, sambil doa, sambil komunikasi dengan dia. Karena yang terpenting saudara, tidak ada yang paling penting daripada membina relasi komunikasi dengan orang yang akan kita jadikan ya, bagian kita bilang target atau yang kita doakan ya. Maka komunikasi yang intens itu penting. Jangan dari jauh saja saudara. Kadang-kadang orang mengagumi dari jauh kan. Kakak itu kayaknya begini ya, adik itu begini ya, adik itu menarik ya, begini-begini, dia kalau jadi MC begini ya. Kita senang, tapi hanya melihat dari jauh, tidak pernah ada komunikasi. Padahal sebenarnya dari tadi dia sudah menunggu di sini kan. Ya kan, mana tadi MC tadi? Yang MC kan, mungkin dia ada yang suka sama dia pun mungkin suka kakak ini kan, tapi nggak pernah dia mulai approach pendekatan. Hanya dia mengagumi dari jauh, kakak ini jago MC ya, kira-kira gitu ya. Tapi kok nggak pernah, kayaknya dia datang ya untuk coba untuk berkomunikasi. Nah, maka perlu kita bangun ya komunikasi yang semakin ke dalam ya, semakin ke dalam. Dari relasi lingkaran tadi ya, dari lingkaran kita buat lingkarannya ya, lingkaran makin dalam. Sama seperti kita buat Facebook kan, ada status Facebook itu kan ada status pertama itu apa? Umum kan, ada bola dunia kan. Waktu kita sharing ada gambar bola dunia itu umum. Kita sharing status kita untuk umum. Kemudian masuk sedikit status pertemanan, teman kita di Facebook. Masuk ke dalam lagi teman kita yang khusus. Nah, itu biasanya gambarnya bintang kan. Nah, itu berarti sudah makin dekat. Nah, kita perlu begitu. Kita menyusun bagaimana relasi kita makin hari makin ke lebih dekat ke dalam. Ya, saya pikir itu. Ya. Ada lagi, saudara? Ya. Ya. Baik. Ya, tadi saya sudah kasih contoh tadi ya. Ada seorang senior saya yang sempat putus mereka karena ternyata visi hidup mereka dia di dalam pengujian mereka ya, di acara mereka itu sepertinya tidak sejalan. Nah, tapi kemudian dalam proses waktu, kemudian mereka bisa akhirnya melihat ada hal yang sama yang mereka bisa tuju. Dan mereka melihat itu bisa dijembatani, bukan sesuatu yang sangat problem sekali. Jadi kita harus melihat, kan bagian kita ini kan begini ya, kita punya kriteria yang kita gunting, kita potong-potong nanti mana yang tidak prinsipil, sampai kepada paling pokok-pokoknya saja. Kadang-kadang kita punya 20 kriteria itu banyak sekali kan, kita buatlah banyak, oke nggak salah, manusiawi ya. Kita suka misalnya wanita rambut panjang, ada gitu ya, pria ya, wanita rambut ada yang suka rambut pendek, oke lah, tapi sebenarnya itu nggak penting kan. Nah, hal-hal seperti itu bisa kita pangkas, dia harus jurusan ini. Tidak terlalu penting juga, kita pangkas sampai nanti kita melihat yang pokok-pokoknya saja, yang paling penting, imannya kah, pertumbuhannya, ya, hidupnya, pelayanannya, kesungguhan hatinya di dalam Tuhan. Nah, saya pikir dalam proses waktu kita akan mengujinya. Nah, kalau memang akhirnya Tuhan mengatakan tidak, Tuhan nanti akan memberikan timingnya kepada kita, dan memang akhirnya tidak, jawabannya tidak. Nah, tentu kita tidak mengatakan bahwa putus itu sesuatu yang salah, karena kita kan manusia biasa ya. Ada saatnya kita salah menangkap maksud Tuhan, bisa saja. Itu yang terjadi dengan Hudson Taylor. Akhirnya putus dia dengan pacarnya kan? Kenapa? Karena memang tidak, akhirnya Tuhan mengatakan tidak. Dan ada kondisi yang akhirnya menciptakan itu tidak. Dia pindah ke tempat lain, akhirnya tidak berhubungan lagi. Tapi waktu itu memang agak sulit dan nggak ada komunikasi telepon ya, zaman seperti kita ya. Tapi yang kondisi itu dipakai akhirnya, dia akhirnya mendapatkan teman hidupnya di tempat yang lain. Tapi mereka sudah bergumul dulu, ya. Mereka sudah berdoa, memang mereka merasa sepertinya tidak sejalan, ya oke, berakhir. Tapi berakhirnya anak Tuhan itu kan beda dengan orang dunia kan, nggak sampai kita musuh-musuhan, nggak kita bilang itu mantanku kan, kita bilang itu, ya kan.
mantan kita kalau lewat nggak mau lihat rumahnya, kita nggak mau kan? Karena apa? Kita menganggap itu sudah sampah. Nah itu kan dunia kan. Tapi bagi kita tidak. Ya. Nah, bagi kita itu adalah kita sama-sama orang yang sedang mencari kehendak Tuhan di dalam relasi saya ya dengan Dia. Kalau pada akhirnya bukan Dia, ternyata kami akan menyelesaikannya dengan baik-baik di dalam Tuhan. Kita akan doa sama-sama, memutuskan bersama-sama. Tuhan, kami mengakhiri karena kami tidak sejalan dalam visi hidup kami dalam banyak hal. Akhirnya kita putus secara baik-baik. Jadi putusnya tuh ya tentu dengan cara yang kita akhiri dengan doa pasti ya. Kita akhiri dengan doa sebagai bukti konfirmasi dari Tuhan ya bahwa kita sudah menyelesaikannya. Ya, saya pikir begitu ya. Oke. Ya. Ya. Atau sedang mengakhiri ya? Atau ya, ya mungkin ya. Baru mulai ya. Ya saya pikir mau mengakhiri ya. Jadi lagi mencari konfirmasi dari hamba Tuhan kan, gimana cara mengakhiri ini? Enggak ya? Oke. Sedang memulai ya. Baru mulai ya. Tapi kenapa sudah memikir untuk mengakhiri? Nah ini pertanyaan juga sama dia ya. Dia baru memulai tapi pertanyaannya sudah jauh ke depan ya. Gimana kalau aku mengakhiri? Bukan itu ya. Bukan itu. Baik. Ya. Ada lagi saudara-saudara? Oke, kalau tidak ada kita akan tutup ya dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami sama-sama renungkan akan cinta kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kami. Dan cinta kasih yang Kau berikan kepada kami dengan sempurna dalam pengorbanan Kristus adalah kasih yang kekal, yang abadi, yang tidak mungkin diatasi oleh cinta kasih yang sementara oleh manusia berdosa seperti kami. Dalam segala kelemahan kekurangan kami tidak akan pernah bisa Tuhan menandingi kasih Allah. Tetapi kasih Allah yang abadi itulah yang kekal bagi anak-anak-Mu, yang Kau berikan dengan darah yang mahal. Itulah yang menjadi kekuatan, menjadi pola, menjadi tujuan dalam kehidupan kami di dunia yang sementara ini. Sehingga setiap apapun yang kami lakukan, kami jalani, termasuk relasi kami dengan sesama, termasuk relasi secara khusus ketika kami membangun hubungan dalam masa pacaran hingga kepada masa pernikahan. Semua itu terpulang kembali kepada kasih yang kekal, yaitu kasih surgawi itu. Sehingga itulah menjadi dasar bagi kami untuk menjalani semua ini. Karena kami percaya bahwa semua relasi yang kami kerjakan, pacaran hingga pernikahan, semuanya bukan untuk kami semata, tapi terlebih hanyalah untuk kemuliaan Tuhan, untuk menikmati sukacita bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu kami sudah dibeli dengan darah yang mahal, maka kami mempersembahkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati kami. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Amin.